Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya anak-anak? Masih semangat? Pak. Ya, Masih, masih Pak. semangat. Walaupun baru masuk ya setelah istirahat kedua, mungkin ini agak siang, terlihat masih ada yang kurang semangat. Nanti ada sedikit game, tapi nanti ya. Saya lihat dulu ini kelasnya luar biasa, sudah bersih, udah ini. Mantap lah, berarti udah siap untuk belajar. Sebelum memulai belajar, mungkin ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan, Siap. ketua kelas. Siap, Pak. Ya, teman-teman, belajar berdoa bersama, berdoa selesai. Doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin rekan-rekannya untuk memulai dengan berdoa. Yang selanjutnya mungkin saya akan absen dulu ya, satu-satu. Yang nggak hadir siapa ya? Yeni, Pak. Oh, Yeni. Sisanya sudah hadir ya? Sudah ada. Yeni, kenapa sakit? Apa izin? Apa gimana? Sakit, Pak. Oh, sakit. Sakit apa katanya itu? Tipes, Pak. Innalillahi. Mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi dengan kita semua di kelas ini. Amin. Amin. Nampaknya ini masih ada anak-anak yang belum konsentrasi, yang masih pikirannya di kantin ini. Aduh, gimana ya? Bagus tuh, Pak, kerjaannya. Bagus. Hati, Pak. Nah, Ini tuh Pak tuh di kolong tuh Pak, di kolong mejanya tuh makanan semua. Makanan, makan mulu, Pak. aduh, baik. Mungkin itu sisa-sisa tadi dari kantin gitu ya. Jadi untuk ini karena ini siang, nanti tolong ini ya, kalau saya ucapkan semangat pagi, jawabannya apa anak-anak? Semangat sih. Pagi. Walaupun udah siang, tapi semangatnya tetap harus semangat pagi gitu ya. Oke, semangat pagi. Pagi. Waduh, belum kompak ini. Semangat pagi. Pagi. Oke, Berapa kali Pak paginya, Pak? 3 kali aja. Oh. Jangan sampai 10 kali. 10 kali terlalu lama itu. Jadi nanti udah nggak semangat. Oke, saya kira udah mulai ini, tapi masih ada mungkin yang agak belum fokus gitu, masih teringat. Saya coba putarkan video ya. Video. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Oh, sudah. Ini aturannya sederhana, kita hanya inikan warna saja, tapi harus bareng-bareng dan harus cepat gitu ya. Siap. Ya. Udah terlihat besar belum ini? Belum. Oke. Bareng-bareng nanti ya. Kuning. Dibaca hitam ini. Nanti kita semua bermain ya, bersama ya. Mulai dari level yang mudah dulu. Sama-sama ini. Ini apa? Merah. Ini kuning. Ini hijau. Ini biru. Biru apa, Bu? Yang ini biru. Ini hitam ya. Ungu. Biru. Nah, yang agak sedang. Level yang agak sedang ini. Mulai. Pink. Oh. Ini? Merah. Biru. Apa tuh? Biru. Ini? Oke. Yang ini? Abu-abu. Ungu ya. Pink. Oranye. Kuning. Merah. Nah, ini yang agak sulit, harus cepat ya.
Merah. merah, Merah. Kuning. kuning, Hijau. hijau, Ungu. Pink. pink, Pink. pink, hitam, Ungu. Merah. Merah. merah, Hijau. biru, Waduh. Ungu. Biru ya. Biru. Pelangi. pelangi. Ya, gimana? Udah mulai ini? Konsentrasinya udah oke ya? Walaupun agak banyak yang tertinggal gitu. Tapi ya lumayan lah biar ini. Baik, untuk pada kesempatan hari ini kita akan belajar yang namanya bilangan berpangkat bulat positif. Dan nanti pada kesempatan ini juga kita akan melakukan berdiskusi kelompok, nanti kalian dibagi menjadi beberapa kelompok. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran yang selanjutnya, yang tadi bilangan bulat pangkat bulat positif, tahu ya operasi matematika ya anak-anak ya? Tahu, Pak. Tahu, Tahu. Bu. Tahu, Pak. Oh ya, Pak ya. Pak. Ada apa aja itu? Tambah. Tambah, Dan pengurangan. pengurangan, Kali, perkalian, bagi, kurang. pembagian. Oke. Nah, dari itu ada yang namanya perkalian. Pasti ini juga udah lah di SMP gitu ya. Udah sering, udah banyak gitu. Cuma ngetes aja, terkadang emang yang banyak masuk ke SMK ini ya mau nggak mau gitu ketemu sama pelajaran sulit, apalagi matematika. Makanya saya cek dulu ini perkalian-perkaliannya. 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 anak-anak? 4, Pak. 4, mudah ya. 3 kali 2, 6, Pak. 6. Kemudian kalau misalkan 4 kali 4, 16, Pak. 16. Ada 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Nah, ini biasanya disebut apa ini? Perkalian apa nih? Pak. Kuadrat. Wah, lu pinter ini, udah luar biasa ini. Bagus, Itu- ranking 1, Pak. Oh, ranking 1. Ya, 4 kali 4, 2 kali 2, 3 kali 3 adalah perkalian berulang. Betul? Kira-kira? Betul. Nah, kemudian pada kesempatan ini, 2 tahun yang lalu kita terkena yang namanya virus yang sangat mematikan ya, yaitu virus COVID. COVID, betul. Saya akan inikan lagi video tentang penyebaran virus COVID ini, walaupun mungkin dari kalian udah ada yang tahu, tapi ini penting gitu. Baik, saya putarkan dulu ya videonya. Putar. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus. Nggak kelihatan, Pak. Belum ya? Hmm. Ya, siap. Nanti. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Virus Ya. yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan. Wuhan coronavirus yang dinamakan sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam kembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Kalian semua pasti sudah Oke, apa yang kalian bisa ambil dari video yang tadi saya putar mengenai coronavirus? Orang Menular, Pak. mati mendadak, Pak. Menular, mati mendadak, penularan. Dan ternyata kalau menurut WHO bukan killing rate-nya ya yang sangat membahayakan dari corona itu, tapi penyebarannya. Kalau penyebarannya sangat cepat sehingga ini sangat mematikan, tapi kalau killing rate-nya itu masih di bawah 2%. Seperti itu. Nah, untuk penyebaran ini saya akan mencoba mensimulasikan
mensimulasikan penyebaran virus corona ini ya. Saya izin ini dulu nih. Saya akan share-kan. Pak, izin ke belakang dulu ya. Iya, silahkan, silahkan. Jangan lama-lama ya. Jangan ke Siap. kantin, ke belakangnya, jangan ke kantin. Siap, Pak, siap. Ya. Terlihat? Nah, saya akan mensimulasikan penyebaran virus corona dengan catatan ini dia itu penyebarannya 222 seperti itu. Nah, ada misalkan ini siapa ini? Bagus gitu ya. Ternyata dia ada virus corona gitu, sudah terkena virus corona. Pada awal mulanya dia sudah terkena virus corona. Kemudian setelah itu dalam waktu 1 jam karena beraktivitas, Bagus ini menularkan ke 2 orang. Setelah itu yang tertularnya itu kemudian menjadi setelah 2 jam menjadi 4 orang. Yang kemudian setelah 3 jam yang tertular menjadi 8 orang. Nah, jadi dalam tahapan ini polanya yaitu ketika Bagus pertama kali itu tertular, setelah 1 jam ternyata menjadi 2. Kemudian tertular lagi jadi 4, yang setelah 3 jam tertular menjadi 8 orang. Paham sampai sini? Keterkaitan penyebarannya? Paham, oke. Nah, kalau misalkan dianalogikan ketika misalkan penularannya itu 222, maka ketika 0 jamnya ini kita anggap pangkat. Ketika 0, ini berarti, ini kenapa dari 2? 2 ini adalah mulai dari penyebarannya, dia pembelahannya atau penyebaran. Maka 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ketika sudah 1 jam, maka 2, karena sudah 1 jam, dia akan berpangkat 1. Berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ketika udah 2 jam, berarti 2 pangkat 2. Ternyata 2 pangkat 2, 4. Ketika sudah 3 jam, 2 pangkat 3, 82 kali 2 kali 2. Seperti itu. Ini sudah paham tentang penyebarannya? Ternyata setelah didefinisikan bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang merupakan bentuk sederhana dari perkalian berulang suatu bilangan. Contohnya tadi 2 kali 2 kali 2. Contohnya yang ini, kalau 2 pangkat 2 berarti perkalian berulang dari 2. 2-nya ada 2 kali. 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. Kalau 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4. Seperti itu. Ini untuk ininya, mungkin sudah paham kalian tentang perpangkatan, mudah sekali ya, karena ini baru pengenalan, tinggal berulang-ulang, maka setelah ini kita akan mengaplikasikannya ke dalam sebuah pekerjaan, yaitu nanti saya akan memberikan kalian LKPD. LKPD ini nanti ada permasalahan atau materi yang mungkin kalian nanti ketemu gitu. Ketika kalian di kelas 10 ini mungkin di jurusan akuntansi, mungkin tentang keuangan seperti itu. Yang pertama kali harus kalian lakukan pada kesempatan ini, kalian membagi kelompoknya sesuai dengan apa yang telah saya bagikan. Ini kelompok-kelompoknya dibagi aja jadi beberapa kelompok. Silahkan mungkin 6, mungkin ini seperti itu. Oke, mangga silahkan bagi kelompok-kelompoknya. Sudah ya, sudah dibagi kelompoknya? Sudah, Pak. Udah, siap. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tata cara ini LKPD. Saya ini dulu.
LKPD. Terlihat ya. Nah, ketika kalian ini sudah berkelompok dengan sesuai ini, kita akan mencoba. Ini mungkin sesuai dengan jurusan kalian ya, akuntansi. Ada sebuah bank di sini, apalagi di Indonesia ternyata macam-macam sekali bank. Ada bank swasta, ada bank negeri. Ini saya ini masukkan hampir 4 bank negeri ini. Bank Merah Putih ya, kemudian dan 2 bank swasta. Kalian di sini dalam pekerjaan ini kalian dituntut untuk mencari bunga majmuk dari baik itu per tahun, triwulan, nanti tergantung persyaratannya. Setelah itu apa yang harus kalian lakukan? Kalian masukkan nama kalian dan kalian menabung. Menabungnya dari mana? Dengan uang jajan pada hari ini yang kalian bawa. Misalkan bagus, misalkan jajan hariannya 20.000 atau 30.000, nanti masukkan ke situ. Pilih bank mana yang kamu mau tabungkan. Dengan catatan bunga majmuknya ada 10% per tahun, ada 7%, seperti itu. Syarat yang kedua adalah satu orang cukup memasukkan ke satu bank saja. Tidak boleh. Kalau misalkan dalam kelompok kalian ada 6 orang, maka kalian memasukkan 6 dari kalian itu ke tepat satu bank-bank yang itu. Seperti itu. Oh Pak, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini cara menghitungnya. Di sini dikasih ada rumusnya untuk mencari bunga majmuk. Seperti MN sama dengan MO dikalikan 1 tambah I dan dipangkatkan N. Saldo awal atau tabungan awal untuk LMO ini saldo awal, kemudian saldo akhir itu MN, I-nya bunganya, kemudian jangka waktunya. Jangka waktunya nanti kalian di sini ada 10% per tahun. Kalau misalkan 2 tahun berarti pangkatnya menjadi 2, Pak. 2, betul. Ternyata lama ini menjadi N-nya menjadi 2, seperti itu. Dan pada yang kegiatan yang selanjutnya yang terakhir, kalian dianjurkan atau diharapkan adalah berapa saldo akhir tabungan kelompok kalian. Kalian menambahkan semuanya dari 6 orang atau 3 orang per kelompok kalian menjadi hasilnya menjadi 1, yaitu saldo akhir tabungan kelompok. Paham ya sampai sini? Paham, Pak. Nah, kalau sudah paham, silahkan kalian berdiskusi dengan temannya. Tanyakan dulu ke temannya, kemudian apabila tidak bisa atau ada yang kesulitan, maka silahkan boleh bertanya ke saya, seperti itu. Waktunya mungkin ini 20 menit ya. Ya silahkan dikerjakan. Mungkin silahkan. Kalau ada yang kesulitan boleh ditanyakan. Gimana? Tinggal 5 menit lagi, ada yang perlu ditanyakan? Apa masih susah? Apa masih berdiskusi dengan teman-teman kalian? Boleh pakai kalkulator, Pak. Oh, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Silahkan pakai kalkulator, karena agak sulit ini. Ya, baik. Kalau misalkan sudah, kalian presentasikan hasil kerjaan kalian tiap kelompok. Mungkin boleh siapa dulu, kelompok mana dulu yang mau mempresentasikannya, silahkan ya. Apa ditunjuk aja? Saya aja, Pak. Oh ya, Pak Bagus. Pak Bagus. Bagus, boleh. Ada ini nanti saya share-kan ininya ya. Ini mungkin
Pak Bagus berdua ya. Jadi mungkin ininya lah. Silahkan dipresentasikan sama Pak Bagus, silahkan. Ini saya satu kelompok dengan Pak Ardi ya. Iya, Pak Ardi, ya. Nah, tabungan saya itu 10.000, tabungan Pak Ardi 20.000. Terus Iya. saya menabung di Bank BNI dengan bunga 10% per tahun, Pak Ardi di BRI dengan bunga 7% per 6 bulan. Oke. Saya masukkan ke rumus, Masuk. ketemunya. Ketemunya Nah, ini. Oh, ternyata tabungan saya menjadi, setelah saya masukkan ke rumus, 10.000 dikali 1 plus bunganya 10%, jadikan desimal 0,1. iya, Pangkat 2 karena 2 tahun. 2 Tadi tahun. tabungannya kan per tahun ya. 10% Iya. kan per tahun. Iya, Terus iya, saya iya. ketemu 12.100. Terus yang Oke. Pak Arti itu tabungan awalnya 20.000. Terus 1 plus bunganya 7% 0,07 pangkat 4 karena tadi per 6 bulan jadi 2 tahun itu sama 2 tahun dibagi 6 bulan itu ketemu 4 ya. 2 tahun kan 24 dibagi 6 4. Jadi N-nya itu 4. Dimasukkan ketemu ini 26.215. Oke, dan Dijumlah ketemu 38.315. oke, terima kasih kelompoknya Bagus ya dan Ardi. Dan ternyata ini tepuk tangan dong, tepuk tangan. Oke. Dan ternyata tiap kelompok ini menghasilkan saldo akhir yang berbeda-beda. Karena pada dasarnya uang jajannya pun pasti berbeda-beda. Dan yang paling penting dilihat lagi mungkin hasil pengerjaan dari anak-anak sekalian. Nah, di sini ada yang bunganya. Misalkan hasil tadi 1 plus 0,1 itu. Ternyata kalau misalkan pangkatnya kuadrat berarti anggapannya ini 1,1 dikalikan 1,1. Dan sama yang ini juga 1,07 dipangkatkan 4 berarti 1,07 kali 1 0,7 kali 1 0,7 kali 0,7 sehingga ternyata dihasilkan 1,31. Gimana anak-anak? Paham ya keterkaitan dengan bilangan berpangkat ya? Iya, Pak. Paham, Pak? Iya, alhamdulillah. Dan ini luar biasa sekali, presentasinya luar biasa, saling menanyakan. Jadi yang penting, walaupun mungkin isinya berbeda, namun pengerjaannya atau cara-caranya sudah benar. Oke. Kemudian yang selanjutnya, ternyata dalam itu definisi, balik lagi ke definisi awal tadi, ternyata kalau misalkan perpangkatan itu perkalian yang berulang-ulang seperti itu. Baik, luar biasa sekali pada kesempatan hari ini. Cuma yang selanjutnya saya akan kasihkan soal, ini cuma 2 soal saja. Mau takut mau pulang, mau ini gitu. Saya ada 2 soal di sini. Mungkin kalian bisa mengerjakannya gitu ya. Mana ini? Nah, ini gampang lah. Tapi belum ya? Belum terlihat? Belum, Bapak. Belum. Oke, saya sharekan dulu. Nah, ini soalnya. Silakan ini ya 4 menitan lah, 4 menitan ini atau 5 menit dikerjakan. Silahkan. Sudah mungkin ya, sudah dikerjakan ya? Mudah ini, mudah. Iya. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba ini? Arti, Pak. Siapa? Ya, saya, Pak. Iya, Ardi, silakan. Gitu. Pertanyaannya 3 pangkat berapa sama dengan 27, dan Iya. disimbolkan X, maka saya hitungnya, saya lupa 3 kali 3 pangkat 2 dikali 9.
Yang kalau Oke. dipangkatkan 3, 27. Oh, ternyata X-nya sama dengan 3, Pak. Oh iya. Yang nomor 2-nya sekalian, Ardi. 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2, itu kalau 4 pangkat 3 dijatuhkan jadi perkalian berulang sebanyak 3 faktor. 4 kali 4 kali 4. 4 kali 2, Oke. 4 pangkat 2 juga 4 kali 4. Jadi kalau dikalikan semua, jadi 64 dikali 16. Ketemunya Oh, 1024, Pak. ya, terima kasih. Kasih aplaus ya untuk ini Ardi yang sudah mau menjawab pertanyaan. Nah, dan untuk kasus yang kedua, keterkaitan dengan 4 pangkat 3 dikalikan 4 pangkat 2, mungkin kalian masih menggunakan cara yang biasa ya, 4 kali 4 kali 4, kemudian dikalikan 4 kali 4, sehingga didapatkan 64 kali 16. Maka untuk ini nanti untuk lebih jelasnya, nanti kita akan pelajari materi ini, yaitu keterkaitan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat bulat-bulat, nanti di pertemuan yang selanjutnya. Baik, mungkin karena waktunya udah mulai ini ya, udah bentar lagi ganti pelajaran. Setelah ini pelajaran Bu siapa? Bu Ratna ya? Ya, Pak, betul. Iya, pelajaran Bu Ratna. Baik, saya akhiri untuk pelajaran saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.